Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Thank you udah klik video ini, dan kalau misalnya kamu belum subscribe, please klik tombol subscribe dulu dan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya. Nah, hari ini aku akan membahas Zara Memories Perfume Collection. Di sini ada 4 buah parfum yang akan aku ceritain atau aku sharing gimana pemakaian di kulitku. Dan aku punya ini adalah 4 buah parfum yang di can gitu ya, jadi aku nggak punya full botolnya, tapi aku cuma mau sharing tentang gimana performanya di kulitku aja. Pertama kalinya aku kenal parfum ini, kenal keempat parfum ini karena dia kan baru launch di 2020. Itu dari waktu nonton videonya Mbak Dayu yang ngebahas ini, dan dia sempat bikin giveaway juga, dan kebetulan aku memenangkan salah satu giveaway-nya, yaitu parfum Zara yang Sweet Pastry in Paris gitu. Yang ini botolnya. Jadi aku dapat 10 ml dikirim dari Bali ke sini ke rumahku. Dan karena itu aku jadi tertarik untuk cobain yang lainnya juga gitu. Akhirnya aku membeli di salah satu toko di Tokopedia gitu. Nanti aku kasih linknya di bawah, di can-nya yang 5 ml 3 parfum lagi, yaitu yang A Daisy Bouquet in London, terus ada A Mochi Atelier in Tokyo, sama A Book Liaison in Lisbon gitu. Jadi ini 4 buah parfum yang akan aku bahas hari ini. Jadi kalau misalnya kamu tertarik gimana pendapatku mengenai parfum ini, please nonton videonya sampai habis. Oke, jadi langsung aja untuk parfum pertama yang akan aku bahas itu adalah yang si Zara A Sweet Pastry in Paris gitu. Jadi kali ini yang aku akan bahas cuman gimana sih pengalamanku waktu memakai keempat parfum ini gitu aja. Nah, yang pertama adalah Zara A Sweet Pastry in Paris. Pertama kali aku cium wangi ini, aku sniff, itu wanginya adalah sugary banget gitu. Jadi yang kebayang adalah permen Yupi. Kalau misalnya kalian pernah makan permen Yupi yang pinggirannya itu dibalur sama gula gitu. Nah, itu wanginya seperti ini gitu. Ditambah dengan ada wangi lemonnya atau wangi citrus yang asam gitu, asam tapi manis. Asam bercampur dengan manis dengan gula. Nah, itu kayak gitu. Enak banget wanginya. Wanginya emang benar-benar mengingatkan kita pada makanan ya, wangi-wangi gormong gitu yang buat kepengen makan permen jadinya. Karena ini, nah ini tuh enak banget wanginya. Nah, tapi pada saat udah disemprotin ke kulit gitu ya, dia ada sedikit wangi seperti wangi kue gitu, wangi roti, wangi pastry. Yang ada kuenya gitu, nggak tahu kenapa itu kalau di kulitku, mungkin kulitku mengandung butter kali. Bercanda. Jadi mungkin aja itu karena percampuran dengan chemistry di kulit, jadi wanginya tuh jadi agak sedikit ada bau-bau seperti bau kuenya gitu. Dan itu bukan yang nggak enak sih, enak, malah justru enak. Lama-kelamaan kalau misalnya kita kayak samar-samar sambil aktivitas, sambil kecium wangi-wanginya, itu aku jadi keinget juga sama wangi-wangi kayak bubble gum gitu, kayak bubble gum atau permen karet yang mungkin emang ada wangi-wangi. Jadi intinya memang wangi ini tuh mengingatkan aku justru sama wangi-wangi permen yang kayak rasa-rasa jeruk gitu, permen rasa jeruk yang dibalur gula gitu. Permen pasti ada banyak gulanya kan, nah itu kayak gini rasanya. Terus suka atau enggak, jujur sih suka. Suka banget sama wangi ini, aku suka. Dan merasa beruntung pernah diberi kesempatan untuk mencoba wangi ini. Thank you untuk Mbak Dayu dan wangi-wangi yang lainnya. Itu dia kenapa aku pengen bikin videonya juga untuk sharing. Apakah aku akan beli full botol ini? Kalau punya kesempatan dan ada rezeki, mungkin aku akan beli sih full botolnya kalau punya kesempatan. Sebelum kita masuk ke gimana performanya, mungkin aku perlu sebutin juga notesnya. Jadi kalau di Fragrantica notesnya itu cuma ada 3. Di top notesnya itu ada lemon, terus middle notesnya itu ada sugar, dan juga di base note-nya ada vanilla. Jadi cuma 3 aja, so simple tapi wanginya emang super enak sih menurut aku. Untuk ketahanannya, itu kulitku sendiri itu tahan antara 5 sampai 6 jam
gitu ya. Di 5 jam menuju 6 jam itu masih kecium, tapi udah tipis banget, tapi itu udah oke banget. Dan projectionnya ini lumayan keren gitu ya dari awal penyemprotan. Menurutku wanginya cukup nggak terlalu banyak perubahan dari pertama kali nyemprot sampai terus-terusan kita pakai. Jadi kurang lebih wanginya tuh masih sama gitu sampai terakhir. Dan pokoknya enak deh wanginya. Ini wanginya enak banget sih menurut aku. Siapa sih yang bisa pakai ini? Menurut aku ini cocok dipakai oleh segala umur sih. Segala umur. Terus tapi mungkin untuk mereka yang lebih suka wangi-wangi yang bold, wangi-wangi yang dark gitu, nggak akan suka sama wangi ini. Tapi untuk mereka yang pecinta gourmand dan mereka yang kayak emang senang dengan sesuatu yang manis, wangi-wangi yang manis, itu pasti suka wangi ini gitu. Tapi untuk yang nggak suka lemon, wangi-wangi lemon, mungkin nggak akan suka sama wangi ini gitu. Itu sih yang itu yang bisa aku sharing tentang parfum yang ini. Jadi kalau misalnya kamu berminat, boleh coba. Kalau misalnya kamu udah pernah coba dan punya pendapat lain, please tulis di komen ya. Oh ya, tadi aku lupa sebutin ya untuk yang Zara yang A Sweet Pastry in Paris. Ini tuh warna jusnya kuning gitu, kuning. Jadi sesuai lah sama namanya, dan notes yang ada di dalamnya ada lemonnya gitu. Oke, lanjut di parfum Zara Starry Memories ini yang aku punya. Yang kedua yaitu yang Mochi Atelier in Tokyo. Kalau yang ini tuh jusnya warnanya agak kehijauan tapi lebih cenderung ke bening gitu ya. Aku nggak bisa bahas full botolnya, tapi aku akan akan insert picture-nya di sini. Akan masukin gambarnya di sini. Jadi untuk yang Mochi, ini tuh bener-bener adalah definisi wangi ketan dan vanila gitu menurut aku. Jadi emang enak banget. Coba di sini ya. Wah. Jujur dari keempat parfumnya si Zara yang seri ini yang aku miliki, yang paling aku suka adalah yang ini, Mochi Atelier in Tokyo. Aduh, wanginya tuh sungguh super enak banget, super bikin ngiler, super pengen teringat sama kue mochi yang kalau bisa sekarang juga pengen order kue mochi gitu, karena nyium wangi ini. Jadi warning, be careful buat yang lagi diet. Yang lagi diet kayaknya ini wangi yang benar-benar bikin ngiler di aku, karena nggak tahu kenapa ya, aku sendiri emang yang orang yang suka makan mochi gitu, emang suka makan mochi, dan kekenyalan dan kelembutan dari si mochi itu tuh bener-bener terasa saat aku mencium wangi ini gitu. Aduh, enak banget. Jadi kalau misalnya pakai parfum ini tuh bawaannya tuh pengen nyium dan nyium lagi. Jadi emang bener-bener kayak bikin nagih gitu nyiumnya. Jadi kayaknya kalau di antara 4 ini yang paling aku akan punya duit, aku punya rezeki untuk membeli, mungkin ini yang paling pertama akan aku beli full botolnya. Ya, jadi apa sih notesnya? Notesnya juga sama, simple, cuman ada 3 kalau di Fragrantica. Yang pertama itu ada pear, buah pir, terus ada rice, ya. Nah, di middle notesnya ada rice, dan ya di base note-nya ada sandalwood. Ya, jadi ada sandalwoodnya. Jadi walaupun aku nggak bisa merasakan sandalwoodnya gitu, pearnya juga aku nggak terlalu bisa merasa. Yang aku cuma rasain tuh justru kayak wangi mochi yang ada vanilanya gitu. Jadi wangi mochi, wangi ketan. Rasa wangi ketannya tuh berasa banget. Tuh wangi ketannya tuh berasa. Emang sih ada sedikit banget rasa kayak ada woodiness-nya, tapi bukan sesuatu yang bakal langsung disadari sih wangi woodiness-nya. Wangi kayunya itu bukan yang tipe langsung disadari. Pokoknya ini adalah tercinta, dan aku belum pernah sih mencium wangi ini di parfum-parfum lainnya gitu. Walaupun emang koleksi parfumku sih nggak seberapa gitu ya, cuman wangi yang termasuk jarang dan unik yang pernah aku punya itu yang ini nih. Enak banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please coba aja langsung. Boleh beli di can-nya dulu kalau masih takut untuk beli yang full botolnya.
Oke, itu tadi pendapatku mengenai yang Mochi Atelier in Tokyo. Oh ya, untuk ketahanannya atau SPL-nya ini termasuk yang lebih untuk projectnya itu dia tidak setinggi si apa namanya sweet pastry in Paris tadi. Dia nggak setinggi, nggak se-project itu gitu ya. Ini lebih soft, tapi ketahanannya juga tidak setahan dia. Jadi kalau tadi si a sweet pastry in Paris ini bisa tahan sampai 5 dan sampai 6 jam. Kalau ini tuh mungkin 4 sampai 5 jam aja. Itu udah jam tuh udah mentok, wanginya udah tipis banget, udah hampir nyaris hilang gitu. Tapi dari segi wanginya, aduh ini pokoknya the best. Yang mochi ini kapan sih bisa dipakainya? Kalau menurut aku sih ini cukup mudah, kapan aja bisa dipakai. Kalau buat aku ya, aku sih akan nggak peduli kapan, karena aku suka, aku akan pakai ini siang dan malam. Tapi mungkin kalau lebih cocok untuk acara di mana kita lagi ngedate atau kita lagi makan di restoran gitu. Kayaknya karena dia gormong, sesuai aja gitu sama temanya. Kalau kita lagi makan atau kita lagi kongko-kongko cantik sambil nyemil-nyemil gitu ya, nyemil-nyemil atau makan-makan kue atau makan mochi, mungkin akan lebih membangun suasana yang lebih cocok aja. Akan lebih mendramatisir suasana gitu, menyesuaikan dengan wangi kita dan juga wangi makanan kita. Canda ding ya, intinya sih ini kayak lebih gampang dipakai karena wanginya sweet dan kapan aja bisa dipakai. Terus bisa buat karena ini wanginya cukup unik sekarang ya, mungkin bisa buat bisa buat signature scent juga gitu. Jadi kalau misalnya orang nyembo mochi teringat dengan Dini. Oke, selanjutnya ini yang ketiga yang aku mau bahas adalah A Daisy Bouquet in London gitu ya. Yang ini jusnya warnanya pink gitu ya. Kalau kita lihat di full botolnya, ini juga kelihatan lumayan pink, tapi pinknya pink muda banget, hampir nyaris ke arah bening gitu ya. Terus tadi aku udah semprotin di sini, masih kecium wanginya. Jadi ini adalah menurutku yang paling strong di antara keempat parfum yang akan kubahas hari ini. Jadi dia itu wanginya citrus, pertama kali kecium, disemprot, citrusnya tuh langsung berasa gitu. Dan yang berasa ini adalah parfum ini tuh unisex gitu menurut aku, karena ini wangi yang aku juga kayaknya pernah cium di maksudnya wangi-wangi yang aku pernah cium di parfumnya cowok gitu dibanding cewek. Jadi wanginya cukup unisex, terus citrusnya berasa, tapi citrusnya bukan citrus yang manis, ini lebih kayak yang asam pahit gitu. Terus ada wangi floralnya sedikit. Kalau buat aku sih, aku sendiri nggak terlalu enjoy banget sama wangi ini gitu, kayaknya bukan tipikal yang aku sukain, tapi itu balik lagi ke selera ya. Mungkin ada orang lain yang malah cenderung lebih suka dengan wangi ini gitu. Kalau misalnya kamu suka yang fresh, yang wanginya lebih cenderung ke bukan yang feminin gitu, yang bukan yang wangi manis, ini mungkin kamu akan suka sama wangi ini. Terus notesnya apa aja? Kalau kita lihat dari Fragrantica, jadi di top notesnya dia ada bergamot, di middle notesnya dia ada jasmine, dan di base note-nya dia ada musk gitu. Cuman menurutku yang paling prominent di sini, yang kecium di hidungku pada saat disemprot di kulitku, itu adalah bergamotnya. Terus jasmine-nya aku nggak terlalu bisa mencium wangi jasmine, ada sedikit tapi tidak terlalu tercium di hidungku, dan sedikit musknya sih lumayan lah, ada wangi-wangi seperti musknya di situ. Ini sih termasuk wangi yang kalau agak kelamaan di aku bikin pusing gitu. Nggak tahu karena dia terlalu strong atau gimana, karena ini jujur aja ini wanginya projection lumayan oke. Dia sekali semprot udah langsung kuat gitu, berasa wanginya. Terus ketahanannya juga bisa tergolong paling tahan lama di antara keempat parfum ini gitu. Jadi 5-6 jam, di 6 jam pun dia masih berasa kalau di kulitku, dan lumayan oke gitu ya untuk ketahanan segitu. Dibanding yang lain tadi, kalau projectionnya sebenarnya hampir sama sih, kalau sama sama
hampir sama A Sweet Pastry in Paris ini, tapi mungkin ini lebih kuat sedikit gitu. A Daisy Bouquet in London ini lebih kuat sedikit dibandingin yang A Sweet Pastry. Tapi memang dia tipikalnya agak berbeda dengan dua yang tadi, karena yang dua tadi itu lebih ke gourmand, sedangkan yang ini tuh lebih ke fruity floral gitu menurut aku. Ya cukup enak gitu, tapi karena mungkin bukan selera aku, jadi aku nggak terlalu enjoy apakah akan beli full botolnya atau enggak. Menurut aku sih kayaknya aku nggak akan beli full botol ini. Terus untuk kapan bisa dipakai, ini bisa kapan aja, kayak siang ataupun malam pun oke. Ke acara-acara yang lebih lebih formal mungkin juga bisa gitu. Cukup gampang sih, cukup versatile menurut aku ini dipakainya juga. Wanginya cukup ini wanginya cukup strong, cukup berat gitu, cukup tebal gitu, bukan yang soft gitu ya, karena dia semakin dipakai pun dia kerasanya cukup lama kerasa kalau kita lagi gerak atau kita lagi beraktivitas, dia kecium terus dan terus gitu. Kurang lebih sih itu pendapatku mengenai yang Zara A Daisy Bouquet in London ini. Yang terakhir yang akan aku bahas adalah yang A Book Liaison in Lisbon dari Zara. Jadi yang ini kalau dilihat dari jusnya warnanya agak orange bening gitu, orange muda banget ke arah bening gitu. Terus botolnya kurang lebih seperti ini, full botolnya. Nah kalau yang ini mungkin aku semprot dulu aja kali ya. Oke. Yang terbersit di benakku itu pertama kali nyium ini tuh adalah wanginya mirip sama sesuatu yang aku pernah cium sebelumnya. Jadi ini jujur mengingatkanku pada sebuah parfum yang aku punya juga, yaitu ini nih, Armaf Club de Nuit Woman. Gak tahu kenapa bisa ingat sama wangi ini, tapi aku akan coba ya. Kalau misalnya kamu pengen aku bahas lebih lanjut tentang ini, please komen di bawah supaya aku bisa next time mungkin aku akan bikin video tentang ini. Coba kita semprot di sini ya. Oke. Pertama kali disemprot agak beda sih. Nah, ini udah agak-agak turun, udah agak-agak beberapa waktu gitu. Udah mulai sama wanginya. Oke. Aku akhirnya penasaran, terus aku cek di Fragrantica ya, notesnya apa. Jadi kalau di Zara A Book Liaison in Lisbon ini, dia top notesnya itu ada plum, terus middle notesnya ada strawberry, dan base note-nya itu ada patchouli gitu ya. Dan main notesnya itu yang paling berasa itu adalah patchouli. Terus aku lihat lagi yang Club de Nuit Armaf for Women, itu dia emang top notesnya itu bla 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 bla, tapi main notesnya yang kerasa adalah patchouli juga dan rose kalau dia. Tapi yang paling main notesnya itu adalah patchouli. Oke, mungkin karena mereka emang main notesnya sama-sama patchouli, dan aku jadi berpikir apakah ini wangi patchouli gitu. Karena aku belum pernah sih sniff wangi patchouli itu seperti apa, atau nilam ya bahasa Indonesia ya. Tuh mirip, tapi memang yang ini, yang si Zara itu dia lebih ada manis, lebih ke arah manis gitu. Nggak tahu apakah itu dari plumnya gitu atau apa, tapi dia mirip, keduanya ini mirip, sama-sama kuat juga, sama-sama strong juga. Tapi kalau yang ini, kalau yang si Armaf dia lebih ke arah asem. Kalau misalnya si Zara aku menciumnya lebih ke arah manis gitu. Jadi nggak tahu, patchoulinya lebih ke arah manis si Zara. Mungkin karena ada si plumnya tadi itu yang menyeimbangkan wangi patchouli itu. Mulai sotoy sih ini, tapi ya wanginya tuh mirip-mirip menurut aku sih. Terus wanginya tuh lebih ke arah kayak oriental, terus ada warm spicy-nya gitu juga kali ya. Jadi intinya gitu deh, dia fruity, yang ini tuh fruity dan patchouli gitu. Wanginya kurang lebih gitu. Aku sendiri, walaupun aku suka
Armaf Club de Nuit ini aku suka, tapi yang ini aku kurang begitu suka. Jadi versi mereka mirip tapi versi aku lebih nggak sukanya gitu. Entah kenapa gitu. Jadi apa namanya, dan dia walaupun strong, walaupun projection lumayan oke, tapi dia ketahanannya termasuk yang weak sih, maksudnya moderate to weak lah gitu. Ini tuh kayak 11-12 sama Mochi, tapi menurutku malah ini lebih cepat hilang wanginya di aku gitu. Jadi kayak 3 jam 4 jam tuh udah tipis banget. Kalau Mochi masih 4 ke 5 jam dia masih ada gitu, walaupun sedikit lah gitu kan. Nah kalau ini tuh 3-4 jam, ya mirip-mirip 11-12 sih sama Mochi gitu, tergantung berapa banyak semprotannya mungkin ya. Tapi ini tergolong yang lumayan cepet hilang di aku. Strong di awal, tapi 2 jam 3 jam tuh udah turun banget dan udah menuju entah kemana gitu wanginya. Itu menurut aku. Terus apalagi ya, cocok dipakai kemana? Kalau yang ini menurutku malah lebih cocok dipakai mungkin lebih ke arah malam hari sih kayaknya. Entah kenapa kayaknya wangi-wangi kayak gini, wangi-wangi kayak yang ada paculinya ini, kayak kalau siang-siang agak terlalu sedikit bikin agak sedikit glowing atau enggak sih, menurut aku sih itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau kalian punya pendapat berbeda boleh tulis di komen. Terus siapa aja yang boleh pakai, ini lebih ke arah wanita dewasa juga, beda sama yang versi gormongnya. Ini kayaknya lebih cocok untuk mereka yang lebih dewasa, 25 ke atas mungkin lebih cocok untuk pakai ini. Ya karena wanginya tuh lebih dewasa sih, bukan wangi-wangi anak remaja. Kecuali emang kalau suka sih kapan aja, siapa aja bebas sih. Terus ini juga menurutku lumayan unisex sih. Sebenarnya cowok pun bisa kayaknya pakai yang ini. Walaupun lebih unisex yang si Desi Bouquet ini sih. Tapi ini juga cukup unisex menurut aku sih, yang si apa namanya, yang si Book Liaison in Lisbon ini cukup unisex gitu. Apakah aku akan beli full botolnya? Kayaknya sih enggak. Karena juga wanginya mirip sama ini dan aku udah punya ini dan aku lebih suka sama wanginya ini. Jadi menurut aku nggak akan beli lagi sih. Kalau uniqueness-nya itu tadi, menurut aku sih ini nggak terlalu unik karena aku udah pernah cium di parfum lain sebelumnya gitu. Tidak terlalu unik setidaknya di hidungku ya. Mungkin kalau yang lain-lain di hidung orang lain bisa jadi berbeda. Nah, jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku sampaikan pendapatku mengenai keempat parfum dari Zara Memories Collection ini. Kalau seandainya kamu punya pendapat berbeda atau punya pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Yang pasti sih aku thank you banget kalau kamu udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap support aku dengan subscribe, like, komen gitu, dan share videonya kalau menurut kamu ini berguna. Terus apa namanya, kurang lebih itu. Kalau ada masukan boleh tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.